Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Esaroswita. Saya dari kelas PI 8 dengan NIM 25051460289. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara melakukan input data dan coding variabel pada aplikasi SPSS menggunakan data latihan metode penelitian atau Metopen yang telah diberikan oleh dosen. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan mulai dari pembuatan variabel pada variabel view, pemberian coding data, hingga proses memasukkan data responden ke dalam SPSS. Data yang telah dimasukkan nantinya akan digunakan untuk proses analisis statistik pada tutorial berikutnya. Tujuan dari tutorial ini adalah untuk mengetahui cara memasukkan data penelitian ke dalam SPSS dengan benar, melakukan coding variabel sesuai jenis data, serta memastikan data siap digunakan untuk analisis statistik selanjutnya. Selain itu, tutorial ini juga bertujuan agar data penelitian lebih rapi, mudah dibaca, dan meminimalkan kesalahan saat pengolahan data. Baik, langkah pertama yaitu membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Setelah aplikasi terbuka, akan muncul tampilan awal SPSS. Pada bagian bawah, terdapat dua lembar kerja utama, yaitu variable view dan data view. Variable view digunakan untuk membuat dan mendefinisikan variabel penelitian, sedangkan data view digunakan untuk memasukkan data responden. Pada tutorial ini, saya akan langsung membuat variabel sesuai dengan data Metopen yang telah diberikan. Pertama, saya akan membuat variabel penelitian pada bagian variabel view. Pada kolom pertama, yaitu ada name, digunakan untuk menuliskan nama variabel. Nama variabel tidak boleh menggunakan spasi dan biasanya ditulis singkat agar lebih mudah dibaca. Pada data Metopen ini terdapat beberapa variabel seperti usia, jenis kelamin atau JK, kemudian item pernyataan seperti KL1 sampai KL5, KM1 sampai KM5, SR1 sampai SR5, KP1 sampai KP5, dan CR1 sampai CR4. Sebagai contoh, saya menuliskan variabel usia. Kemudian, saya tulis untuk JK sebagai jenis kelamin. Selanjutnya, nanti akan saya buat item-item pernyataan seperti KL1, KL2, KL3, dan seterusnya sesuai data penelitian. Pada kolom type, ini digunakan untuk menentukan jenis data. Karena data penelitian berupa angka, maka saya menggunakan tipe numerik. Selanjutnya, pada bagian desimal, saya ubah menjadi 0. Hal ini karena data penelitian menggunakan angka bulat dan tidak memerlukan angka di belakang koma. Selanjutnya terdapat kolom label. Kolom label digunakan untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai variabel. Tujuannya agar variabel lebih mudah dipahami saat proses analisis. Sebagai contoh, pada variabel jika saya isi dengan label jenis kelamin. Sedangkan pada variabel usia, saya isi dengan label usia responden. Baik, selanjutnya saya akan melakukan coding variabel. Coding dilakukan agar data lebih mudah dibaca dan diproses oleh SPSS. Pada variabel jenis kelamin, saya memberikan kode angka untuk setiap kategori, yaitu nilai 1
untuk laki-laki. Nilai 2 untuk perempuan. Setelah selesai, kita klik Add. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, pada item-item pernyataan seperti KL, KM, SR, KP, dan CR juga dapat diberikan coding skala jawaban. Selanjutnya, pada bagian measure digunakan untuk menentukan jenis skala data. Untuk jenis kelamin, menggunakan measure nominal karena berupa kategori, sedangkan usia menggunakan scale karena berupa data numerik. Untuk item-item pernyataan juga dapat menggunakan scale. Setelah seluruh variabel selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu memasukkan data penelitian ke bagian data view. Pada tampilan data view, setiap baris menunjukkan responden, sedangkan setiap kolom menunjukkan variabel penelitian. Selanjutnya, saya mulai memasukkan data sesuai dengan file metopen yang telah diberikan. Sebagai contoh, pada responden pertama saya mengisi usia sesuai data penelitian. Kemudian, pada variabel jenis kelamin dimasukkan menggunakan kode yang sebelumnya telah kita buat tadi, yaitu 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Oke. Selanjutnya, saya memasukkan skor jawaban pada item-item pernyataan seperti KL1, KL2, KM1, SR1, KP1, dan variabel lainnya. Data dimasukkan sesuai jawaban responden pada file penelitian. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh data responden selesai dimasukkan ke dalam SPSS. Setelah semua data selesai dimasukkan, langkah berikutnya yaitu melakukan pengecekan data. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pengetikan data kosong ataupun kesalahan coding. Jika ditemukan kesalahan, data dapat langsung diperbaiki pada bagian data view. Ketelitian dalam proses input data sangat penting karena kesalahan input data dapat mempengaruhi hasil analisis statistik. Setelah data selesai diperiksa, langkah terakhir yaitu menyimpan file SPSS. Kita klik Save As. Kita tentukan waktunya yaitu di download. Sebagai contoh, saya memberi nama file latihan Metopen SPSS. Kemudian kita klik Save. Data sudah tersimpan. Baik, interpretasi atau kesimpulannya yaitu berdasarkan tutorial yang telah saya lakukan, data Metopen berhasil dimasukkan ke dalam SPSS melalui variabel view dan data view. Setiap variabel juga sudah diberikan coding sesuai jenis datanya. Dengan demikian, data penelitian sudah siap digunakan untuk proses analisis statistik selanjutnya seperti analisis deskriptif, uji normalitas, korelasi, chi-square, dan ANOVA. Baik, sekian tutorial mengenai input data dan coding variabel pada SPSS menggunakan data Metopen.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.